Oke, kembali lagi dengan Seto di sini. Ya, kali ini mungkin Seto akan membahas tentang DPS dan juga sub DPS. DPS itu apa sih? Sub DPS itu apa sih? Ya mungkin Seto akan bahas untuk DPS dan juga sub DPS. Ya mungkin yang jika kalian tahu DPS itu di sini dibagi menjadi dua di Genshin Impact itu. Ya mungkin untuk di game-game MMORPG lain, di game RPG lain, DPS itu ya yang bisa dibilang DPS itu yang bisa menciptakan damage yang besar. Oke, itu benar. DPS itu yang mempunyai hit yang banyak. Oke, itu juga benar. DPS itu memiliki serangan yang sakit, serangan normal yang sakit. Oke, itu juga benar. Nah, tapi di Genshin Impact ini ada yang cukup berbeda, yang dimana DPS dan sub DPS ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Seto, DPS itu dibagi DPS fisikal dan juga DPS elemental. Yang dimana DPS fisikal itu dipokokkan untuk bermain fisik, bermain secara fisik seperti itu. Untuk DPS elemental, yang dimana DPS elemental itu bermainnya memakai elemental skill dan juga elemental brush. Tidak semua DPS itu diperuntukannya untuk bintang 5 juga. Ada beberapa di char bintang 4 yang jadi dari sub DPS bisa menjadi DPS juga. Ada yang jadi DPS, ada yang dari DPS menjadi sub DPS juga. Ada yang mau bintang 4, ada yang mau bintang 5. Jadi tidak semua bintang 5 itu adalah DPS dan juga sub DPS. Kita akan contohkan Xiao ini adalah DPS, yang dimana DPS ini DPS elemental tunggal, yang dimana elemental tunggal itu bisa kita bilang dia itu tidak harus memiliki dukungan dari support atau sub DPS yang ada untuk menciptakan damage yang besar, karena damage dia sudah besar seperti itu. Jadi dia itu bisa dibilang si Xiao ini DPS tunggal. Ada juga DPS yang saling keterkaitan satu sama lain atau simbiosis mutualisme disebutnya. Seperti mungkin dari Xiangling yang tadinya itu sub DPS menjadi DPS. Bagaimana caranya? Caranya adalah didukung dari Vaporize ataupun Melt. Bisa di sini memakai Kenya, bisa di sini memakai Ganyu dari bintang 5 jadi sub DPS. Bisa juga di sini didukung dari Aloy, mungkin itu agak sedikit susah untuk Aloy. Bisa juga dari Chongyun untuk Melt. Untuk dari Vaporize mungkin bisa dari si Xingqiu, mungkin bisa dari Barbara. Oke, mungkin di sini kita akan bahas sub DPS. Sub DPS itu apa sih? Sub DPS itu diambil dari kata sub, yang artinya sub itu adalah cadangan DPS, yang dimana cadangan DPS itu harus kita memiliki damage yang hampir 11-12 seperti DPS. Di saat DPS kita tidak bisa melakukan skill apapun, saat kita DPS kita tidak bisa melakukan elemental apapun atau sedang jeda cooldown ataupun seperti apa, kita memakai sub DPS seperti itu. Sub DPS itu tidak haruslah bintang 5 juga, tidak haruslah bintang 4 juga, seperti itu. Kondisional cara bermainnya, seperti contohnya mungkin di sini Baal. Baal adalah sub DPS. Ya, sub DPS. Tapi kalian harus memikirkan jika sub DPS-nya Baal, berarti DPS kalian apa? Seperti itu. Misal DPS kalian adalah Hydro atau misal Cryo seperti Eula. Itu cocok disatukan dengan Baal. Tapi mungkin jika sub DPS kalian yaitu Pyro terus disatukan dengan Baal, maka kalian akan jengkel sendiri. Karena kenapa? Jika DPS kalian telah memicu elemental fire atau elemental pyro seperti itu, kita hit dengan si Raiden Shogun, itu akan terjadi overload. Maka overload itu jika musuhnya kecil, jika musuh-musuh kecil, itu akan terpental dan kita akan kesal sendiri seperti itu. Tapi jika kita memakainya Hydro, itu di situ sub DPS kita itu bisa menciptakan elemental yang namanya Electro Charge. Electro Charge itu cukup berguna juga walaupun damage-nya tidak sewah yang dipikirkan. Kayak mungkin sub DPS itu ya mungkin banyak, ada Xingqiu untuk di bintang 4, ada Xiangling sub DPS juga untuk di bintang 4, ada Kenya sub DPS di bintang 4, ada juga Albedo sub DPS di bintang 5 seperti itu. Ada juga Childe bisa menjadi sub DPS, bisa menjadi DPS. Tergantung cara kondisionalnya bermain kalian seperti apa. Jadi tidak ditekankan untuk DPS itu harus bintang 5 dan sub DPS itu harus bintang 4. Tidak. Ya mungkin di sini Seto dari dulu memakai Beidou. Seto di sini dari dulu memakai Xiangli. Seto di sini dari dulu memakai rata-rata ya bintang 4 gitu, seperti Noel, seperti Razor gitu kan. Itu menjadikan sub DPS utama gitu kan. Bukan jadi sub DPS gitu kan. Karena bintang 5 itu ya Seto bilang tidak ada jauhnya atau tidak ada bedanya dengan bintang 4, tergantung cara kondisional kita untuk cara bermainnya. Seperti itu. Tidak ditekankan untuk bintang 5 jadi DPS, jadi ditekankan untuk sub bintang 4 jadi sub DPS. Tergantung cara memainkan kita.
yaitu balik lagi ke simbiosis mutualisme. DPS dan sub DPS itu memiliki satu keterkaitan satu sama lain, tidak dibedakan seperti itu. Videonya cukup sekian dulu ya dari Seto. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, Seto lagi pamit dulu. Terima kasih. Salam. 困った人を助けるぞ。